Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hati yang hidup, agar Allah bukakan hati kita untuk mendapatkan hidayah-hidayah Allah. Mari kita berusaha untuk menghidupkan hati kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Hidupkan hati kita dengan ayat-ayat Allah. Hidupkan hati kita dengan berteman kepada orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin ngajak sahabat-sahabat sekalian untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri kita tentang hal yang berkaitan dengan inti dari kehidupan seorang manusia, yaitu hatinya. Saya pengen ngajak sahabat-sahabat sekalian untuk merenungkan bagaimana kondisi hati kita yang itu mempengaruhi kehidupan kita secara utuh. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Di dalam hadis ini Nabi SAW ngajarin kita bahwa kehidupan kita itu tergantung kepada hati kita. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga, mulut, pikiran, semua yang kita pikirkan, semua yang kita pandang, semua yang kita bicarakan adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati kita. Seolah-olah Nabi SAW ingin memberi kita sebuah nasihat bahwa kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, mulailah dari memperbaiki hati kita. Kalau kita ingin memperbaiki perbuatan dan langkah-langkah kita, kalau kita ingin memperbaiki ucapan kita, kalau kita ingin memperbaiki pikiran kita, kalau kita ingin memperbaiki seluruh dari perilaku kita, akhlak kita, maka mulailah dari memperbaiki hati kita. Karena jika hati kita baik, idza saluhat, seluruh indera kita yang lain akan mengekspresikan kebaikan. Tetapi wa idza fasadat, kalau hati kita itu rusak, bermasalah, maka seluruh indera kita yang lain, jasad, organ kita yang lain akan mengekspresikan keburukan-keburukan. Ala wahiyal qalb, intinya ada di dalam hati. Para ulama mengatakan bahwa hati manusia ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada hati yang hidup, dikenal dengan istilah qalbun salim. Ada hati yang sakit, dikenal dengan istilah qalbun marid. Dan ada hati yang mati, disebut dengan qalbun mayyit. Ada hati yang hidup, ada hati yang berpenyakit, bahkan ada hati yang sudah mati. Coba kita renungkan keadaan hati kita dari 3 jenis hati yang disampaikan oleh para ulama ini. Pertama adalah hati yang hidup, qalbun salim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 89. Kata Allah, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
Janganlah engkau hinakan aku pada hari berbangkit. Hari ketika tidak lagi berguna harta ataupun keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang hidup. Ini adalah jenis hati yang pertama dan hati yang paling baik. Qalbun salim, hati yang hidup. Hati yang selamat. Sehingga kalau hatinya adalah qalbun salim, maka seluruh kehidupannya adalah salam, keselamatan. Karena kata salim sama dengan kata salam, sama dengan kata muslim, sama dengan kata Islam. Sehingga orang yang masuk ke dalam surga akan dipanggil oleh para malaikat dengan kalimat salaman salam. Tahu kenapa Allah menamakan agama terakhir ini, agama yang paling agung ini dengan nama Islam? Karena bermakna keselamatan. Orang yang memiliki hati qalbun salim adalah orang yang paling selamat. Apa ciri-ciri hati yang qalbun salim sehingga mereka adalah orang yang bahagia di dunia dan beruntung di akhirat? Di antaranya kata para ulama, qalbun salim adalah hati yang thiqah billah, yang selalu yakin dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu percaya dengan semua janji-janji Allah. Dia percaya dengan semua jaminan Allah. Dia percaya dengan pengaturan Allah. Dia percaya dan yakin dengan semua kebaikan-kebaikan Allah. Dia percaya. Dia yakin, dia berpegang teguh dengan itu. Itulah qalbun salim. Jika ada kalimat lain yang bertentangan dengan kalimat Allah, maka dia akan tinggalkan itu dan dia akan memegang kalimat Allah. Jika ada janji lain yang bertentangan dengan janji Allah, dia akan mengabaikan janji-janji yang lain dan dia hanya berpegang kepada janji Allah. Qalbun salim. Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa, orang yang meninggalkan dosa, kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Maka dia tinggalkan dosa untuk mendapatkan janji Allah. Allah menjanjikan siapa yang bisa meninggalkan zina, selingkuh, pacaran, maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam rumah tangga, maka dia akan tinggalkan dosa itu untuk meraih janji Allah. Dia thiqah, dia percaya kepada Allah. Qalbun salim. Para ulama juga mengatakan qalbun salim itu ciri-cirinya juga mencintai Rasul dan mencintai agama. Cinta kepada Rasulullah. Suka berselawat untuk Nabi. Senang membahas kisah-kisah Nabi. Cinta dengan syariat Allah, agama Allah, Islam. Dia ingin mengamalkan syariat itu satu persatu dalam kehidupannya. Di antara ciri qalbun salim juga ketika seseorang lebih mencintai surga daripada dunia. Lebih mencintai akhirat daripada dunia. Sebaliknya apabila orang lebih mencintai dunia daripada akhirat, surga Allah, sehingga dia mengabaikan, meninggalkan surga demi meraih dunia, maka hatinya bermasalah. Orang yang qalbun salim adalah orang yang senang beribadah, khusyuk, bisa menikmati ibadahnya. Suka membantu orang lain, akhlaknya santun, mulia, dan dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah qalbun salim. Dia nggak protes, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu, enggak. Dia katakan, raditu billahi robba, saya ridho dengan ketentuan Allah. Qalbun salim. Orang yang memiliki qalbun salim juga bisa dilihat dari betapa mudahnya dia tersentuh dengan bacaan Al-Quran dan zikir-zikir dengan nama Allah. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Hatinya menjadi khusyuk, tunduk, menangis ketika mendengar bacaan-bacaan ayat Allah. Qalbun salim. Bukankah kita kadang pernah merasa tiba-tiba tersentuh dengan satu nyanyian, bahkan hampir membuat kita menangis?
Apakah kita juga merasakan tersentuh seperti itu ketika kita mendengar bacaan Al-Quran? Maka kalau kita merasakan hal itu, mudah-mudahan kita mulai memiliki qalbun salim. Yang kedua, kata para ulama, adalah hati yang berpenyakit. Amradul qulub, qalbun marid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadallahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah menambahkan penyakit itu untuk mereka. Apa penyakit hati? Banyak. Ragu kepada Allah, tidak percaya dengan syariat Allah, agama Allah, tidak tersentuh dengan Al-Quran, suka berdusta dan munafik, suka berburuk sangka kepada orang lain, penuh curiga, suka menggibah, memfitnah, mengadu domba, mencela, dengki, ghillan, gak suka kepada orang solih, gak suka kepada orang yang beriman, mudah tersinggung, baperan, tidak suka kepada nasihat agama. Ketika dinasihati dia tersinggung, dia baper, tidak mampu memahami kebenaran. Ketika disampaikan kepadanya ilmu agama, dia tidak suka dan tidak mengerti. Suka berkeluh kesah tentang urusan dunia, gak pernah menerima ketentuan Allah dalam kehidupannya, selalu mengeluh, gak qanaah, gak bisa merasa cukup, kufur nikmat. Buruk akhlaknya kepada orang tua, kepada keluarga, kepada pasangan, kepada orang lain, kepada tetangga. Licik dan suka merencanakan keburukan-keburukan. Itulah contoh-contoh qalbun marid, hati yang berpenyakit. Kalau salah satu di antara contoh-contoh tadi pernah kita rasakan di dalam hati, kadang ragu kepada janji Allah, ragu kepada kebenaran agama Allah, tidak tersentuh dengan Al-Quran, suka berdusta, suka bermuka dua, munafik, suka berburuk sangka, curiga, menggibah, memfitnah, mengadu domba, mencela, dengki, gak suka kepada orang solih, baperan dan tidak suka dinasihati, tidak mau mendengar ilmu, suka berkeluh kesah, gak ridho dengan takdir, kufur terhadap nikmat Allah, akhlak buruk kepada keluarga, suka merencanakan keburukan. Kalau itu salah satunya ada dalam hati kita, banyak istighfar kepada Allah. Karena bisa jadi ada banyak penyakit di dalam hati kita yang mempengaruhi ekspresi kehidupan kita, mempengaruhi mata kita, mulut kita, pikiran kita, tangan dan kaki kita. Orang yang hatinya berpenyakit, fasadat jasadu kullu, semua ekspresi kehidupannya juga akan bermasalah. Dan yang terakhir, yang paling menyedihkan adalah qalbun mayyit, hati yang telah mati, keras seperti batu. Khatamallahu ala qulubihim, sudah tertutup hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim, hatinya sudah ditutup rapat. Apa ciri-ciri hati yang sudah mati dan tertutup? Dia menolak agama, dia menolak nasihat, dia menolak ilmu, dia menolak syariat. Dia merasa nyaman dengan dosa-dosa besar. Dia tidak merasa gelisah dan sedih ketika melakukan satu dosa besar. Udah nyaman dengan dosa-dosa. Nyaman dengan zina, nyaman dengan minum, nyaman dengan riba, nyaman dengan meninggalkan sholat, nyaman dengan berbuat durhaka kepada orang tua, terus bermaksiat siang dan malam, dan dia nyaman dengan dosa-dosa itu. Sudah mati hatinya. Tidak takut kepada neraka dan azab Allah, malah dia mentertawakan ayat-ayat dan nasihat-nasihat tentang neraka dan azab Allah. Dia anggap itu hanyalah dongeng-dongeng yang tidak pernah terjadi. Tergila-gila terhadap kehidupan dunia sampai dia merasa akan hidup selamanya, tidak akan pernah binasa. Sombong, arogan, merasa dirinya hebat, merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Ini qalbun mayyit, khatamallahu ala qulubihim, na'udzubillahi min dzalik. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hati yang hidup, agar Allah bukakan hati kita untuk mendapatkan hidayah-hidayah Allah.
Mari kita berusaha untuk menghidupkan hati kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Hidupkan hati kita dengan ayat-ayat Allah. Hidupkan hati kita dengan berteman kepada orang-orang soleh. Hidupkan hati kita dengan ilmu. Hidupkan hati kita dengan empati dan menolong orang lain. Hidupkan hati kita. Sehingga ketika hati itu sehat, hidup, salim, insya Allah kita menjadi muslim. Dan di akhirat, kita menjadi orang yang salaman salam, menjadi orang yang selamat. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah itulah tadi ya teman-teman semuanya pembahasan dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan hati. Nah, teman-teman semuanya, jika kita simpulkan ya teman-teman, ternyata hati itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada hati yang siqah billah ya, yakni hati yang yakin, dia hati yang selalu yakin kepada Allah. Jadi jenis hati ini adalah hati yang dia selalu yakin dan selalu bergantung kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, dan dia tidak pernah ragu akan janji-janji tersebut ya. Makanya hati ini adalah hati yang paling baik, karena hati ini ketika ditempa ya oleh suatu cobaan, sebesar apapun cobaannya, maka hati ini akan stay ya, akan tetap terjaga, bahkan dia semakin diuji oleh Allah, semakin yakin kepada Allah. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah amradul qulub, atau hati yang dia itu memiliki penyakit ya. Penyakit di sini adalah penyakit yang menyebabkan ya hati tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis hati ini adalah hati yang ragu kepada Allah, dia mudah tersinggung. Ini adalah melahirkan keraguan ya. Kemudian dia juga tadi ya mudah tersinggung, sering melakukan dosa ya. Jadi dari ragu itu ujung-ujungnya akan melakukan dosa. Bahkan hati yang berpenyakit ini atau amrodul qulub ini, dia adalah hati yang ujung-ujungnya adalah hati yang acuh tak acuh terhadap perintah Allah. Nah, itu ya teman-teman. Nah, berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga adalah hati yang paling buruk ya teman-teman, di antara 3 jenis hati itu adalah qalbun mayyit, atau hati yang sudah mati. Ya. Bayangkan ya teman-teman, jadi kita tadi di awal dijelaskan tadi di awal oleh Rasul bahwa hati itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Maka saking pentingnya, jika seorang itu pengen baik, maka perbaiki dulu hatinya. Ya. Apa itu hati yang mati? Jadi kalau misalkan teman-teman tadi perhatikan bahwa ciri orang yang memiliki qalbun mayyit atau hati yang mati itu adalah orang yang suka menolak ya. Menolak apa? Menolak ilmu, menolak nasihat ya. Bahkan dia juga menolak syariatnya Allah. Nah, ini kalau misalkan hatinya sudah mati, pasti terhadap syariat Allah itu dia akan menolaknya. Jadi dia akan menolak. Ini mohon maaf ya teman-teman, tulisannya mudah-mudahan kebaca lah ya. Jadi akan menolak syariat Allah. Syariat Allah berarti melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, maka ketika hati itu menolak, dia akan apa ya? Tidak akan peduli lagi gitu bahwa ada kewajiban dalam hidupnya itu harus bersyariat atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesananya hati yang mati ini ya, dia akan merasa nyaman terhadap dosa-dosa besar dan tidak akan ada lagi rasa gelisah ya. Menolak syariat, maka dia pandai ya dalam melaksanakan dosa-dosa besar ya. Kalau di amrodul qulub mungkin ada beberapa sedikit rasa gelisah, tetapi kalau misalkan di qalbun mayyit ini, hatinya itu sudah tidak ada lagi rasa gelisah terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan ya, baik dosa besar ya, apalagi dosa-dosa yang kecil. Jadi sudah nyaman gitu ya, bahasanya itu adalah sudah nyaman terhadap dosa-dosanya.
Nah, itulah teman-teman 3 jenis hati atau pembahasan tentang hati yang mudah-mudahan kita bisa dihindarkan oleh Allah ya dari 2 jenis hati ya. Pertama tadi ada amrodul qulub, hati yang berpenyakit ya. Yang kedua adalah qalbun mayit atau hati yang mati. Kenapa tadi ya minta dihindarkan, dilindungi oleh Allah dari kedua hati itu? Karena kedua hati itu adalah hati yang menentang ya, hati yang menentang perintah Allah, bahkan dia nyaman melaksanakan larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang memiliki qalbun salim, yakni memiliki hati yang senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun, dan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, jadi itu ya teman-teman. Silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.